Yang ketiga, karena petani kita di sini sudah bergerak, sudah kelihatan, sudah ada tanda-tanda dan kelihatan semangatnya. Mohon penyuluh dicek betul hari ini kerjasama dengan HKTI dan koordinasikan Pak Desa dengan berjalannya dana desa hari ini. Apa yang masih mendesak yang perlu kita intervensi sebagai pemerintah daerah sehingga ini jalan. Ya, yang belum siap jangan dulu, yang siap mau kita bantu-bantu sedikit. Jadi kita dorong yang sudah siap. Contoh ini Salubulo sudah mulai, apa kebutuhan mendesak, mari kita intervensi masuk. Jadi silakan didiskusikan Pak Desa, PMD, Nulu, HKTI, diberi masukan apa yang mendesak dalam rangka mendukung program kita ini, sehingga kita berharap bahwa yang sementara kita tanam ini sudah bisa mensuplai, bisa menutupi kebutuhan makan bergizi gratis yang selama ini masih mengandalkan. Ya, saya sudah mulai terasa beberapa kelompok-kelompok tani menutupi kebutuhan dasar yang di Mamasa, tapi belum semua. Kita masih sebagian besar mengandalkan Pak Gandeng. Nah, ke depan kita berharap kita tidak alergi dengan Pak Gandeng, tapi kita berharap Pak Gandeng akan jenuh sendiri datang di Mamasa karena tidak ada yang beli. Pertama, kenapa orang tidak akan tertarik nih ke Pak Gandeng ke depan? Pertama, Malayu minumannya sih di Mamasa. Ya, betul. Itu berarti sudah tidak segar. Yang kedua, anak Patanakta akan jauh lebih murah dibanding Pak Gandeng. Jadi harganya terjangkau, kualitasnya terjamin. Itu ke depan kalau hasil bumi Mamasa, dan pasti rasanya beda. Pasti beda rasanya ke hasil Padang Tende dibanding yang datang. Itu yang kita dorong terus menerus. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan, dan saya optimis ini kalau kita begini terus 2026 Mamasa bisa kita pulihkan. Yang bisa memulihkan Mamasa adalah kita semua. Ya seperti inilah. Karena tidak mungkin kami dari kabupaten Lase Matanan Ninde. Tidak mungkin kami jangkau. Tapi fasilitas, motivasi, pendampingan, dorongan dari kabupaten, masyarakat di sini yang kerjakan. Nah, itulah fungsi Pak Camat, itulah tugas Pak Desa, itulah tugas penyuluh. Bagaimana kita memanfaatkan, berdayakan potensi yang ada di desa. Tapi ketika kita berpikir, tugasnya pertanian tuh, tugasnya PMD, tugasnya Pak Camat, tidak akan pernah jalan. Karena yang punya tanah, yang punya kebun, yang punya sawah adalah masyarakat. Pemerintah tidak punya kebun, tidak punya sawah. Yang ada di pemerintah adalah kebijakan. Ya, salah satu kebijakan yang sementara kita galakan adalah bantuan atau penyaluran pupuk gratis. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi itu juga itu. Pupuk gratis kalau dibagikan ke masyarakat tidak digunakan dengan baik akan salah juga, tidak bermanfaat. Yang berikut, saya berharap betul ini bisa kita wujudkan bersama, bisa kita capai ketika yang selalu kita kedepankan rasa kekeluargaan, rasa gotong royong, rasa kekompakan, rasa kepedulian. Dan itu sudah ada di Salubulo di sini. Gotong royong sudah kelihatan. Karena saya amati jalannya tadi, meskipun ada yang baru dibersihkan karena bupati yang mau datang. Tapi ada juga memang saya lihat sering dibersihkan.
Jadi ini Salu Bulo 50-50%. 50% memang sudah sering dibersihkan, 50% mungkin baru kemarin dibersihkan karena dipastikan bupati mau datang. Sebenarnya belum dibersihkan 2 hari lalu karena belum pasti bupati datang. Tapi kemarin pasti bupati datang, dibersihkan semua. Jadi saya berharap semangat ini kita perbaiki. Jangan karena ada pejabat mau datang baru kita bersih-bersih. Kebersihan itu adalah kebutuhan kita yang akan nikmati suasana sehat, nyaman, aman, indah. Kalau bersih lingkungan, bersih kampung, bersih jalan, adalah kita semua. Bupati ya paling datang sekali setahun. Tapi yang akan lewat di situ siang malam, kalau bukan anak kita, istri kita, kalau bukan istri kita, suami kita, atau keluarga kita. Jadi tolong apa yang ada hari ini saya senang masuk bersih sekali, dan jangan bersih hanya karena bupati mau datang. Tidak ada pun orang datang, mari kita sadar bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita, kebersihan adalah untuk kita semua. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami sudah diundang, dan saya berharap Pak Desa kalau kita panen undang lagi kami. Ya, jangan kita menanam, kita yang tanam, orang lain yang tuai. Ya Pak Desa, ini peringatan keras ini. Jangan sampai orang lain yang menanam, orang lain yang menuai. Itu biasa terjadi tuh. Ya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi di Salu Bulo. Siapa yang menanam itu yang menuai. Ya. Siapa yang bekerja itu yang makan. Ya. Biarlah orang yang tidak bekerja ya cari sendiri makanan. Tapi hari ini pasti makan gitu. Kita sudah jalan mikir dari sana. Kita sudah kerja ini jalan dari sana. Jadi saya kira itu Pak Ketua HKTI, terima kasih Pak. Kami bangga Bapak punya semangat, punya komitmen bahwa potensi unggulan di Mamasa adalah potensi pertanian. Dan ketika kita semua sadar bahwa ini adalah karunia Tuhan yang harus kita manfaatkan, saya kira Mamasa secepatnya keluar dari keterpurukan. Karena itu potensi kita, Pak. Kita bukan daerah tambang, bukan daerah industri. Dan saya yakin bahwa kita petani hari ini sudah pasti kita akan jadi petani. Tidak mungkin kita mau jadi P3K karena sudah berumur Miki. Tidak mungkin mau jadi pegawai negeri Ki karena sudah berumur Miki. Jadi yang saya minta kepada kita semua, mari kita betul-betul menjadi petani. Dalam artian jangan juga paksa diri kita menjadi petani, tapi tajam matongan nih, tak kelola matongan nih yang bisa tumbuh, yang bisa berkembang, yang bisa kita pelihara, dan yang bisa bernilai uang. Sebab mudah kita atau malia rugi Ki, seperti yang disampaikan tadi HKTI. Tapi saya bangga sekali datang di Salu Bulo ini, luar biasa. Saya melihat tadi sepanjang perjalanan ini buah coklat sudah mulai kuning. Artinya kalau sudah kuning itu sudah memberi harapan ya. Ya. Jadi memang warna kuning itu memberi harapan. Sumber kehidupan. Ya. Kuning jagung juga kalau sudah kuning bisa dimakan. Buah kakao, buah coklat sangat menjanjikan. Dan saya kira ini juga Pak Kabid penyuluh, dihitung betul berapa luas areal perkebunan kita di sini. Karena jangan juga paksa kita paksa kasih pupuk sawah karena tidak ada sawah. Nah, itulah harus kita kontekstual. Apa yang menjadi kebutuhan petani, ya mari kita berikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya kira itu. Terima kasih Pak HKTI yang sudah mengambil peran. Dan terima kasih atas dukungan kita semua dari Babinsa, Babin Kamtipmas yang boleh hadir bersama dengan kita, kelompok-kelompok tani. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan semakin menyemangati kita
akan semakin memotivasi kita bahwa mari kita menjadi petani yang sungguh-sungguh menjadi petani. Petani yang profesional, petani yang produktif, dan petani yang sejahtera. Itu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan dalam mewujudkan Mamasa menuju Mamase, sesungguhnya sudah dimulai dari desa Salobulu. Semangat.